Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Best Practice Channel. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya membuat template admin ya, atau membuat halaman admin di CodeIgniter versi 3. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah memisah si template-nya tadi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Sekarang kita akan membuat si eh, kita akan membuat sebuah kelas ya. Nah, kita akan membuat sebuah kelas baru yang nantinya kelas itu yang menghandle template kita sebelumnya gitu ya. Langsung saja kita buka browsernya ya. Nah, kemarin kan template kita seperti ini ya. Kemudian untuk codingannya kemarin kita bikin seperti ini. Jadi sudah kita pecah menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang saatnya kita bikin satu kelas baru. Nah, kelas tersebut nanti yang menghandle template kita yang ini ya. Nah, di sini misalkan nantinya di sini nanti kita akan menerapkan konsep OOP ya. Jadi nanti ada yang namanya pewarisan atau yang seperti teman-teman lihat di sini. Di sini kan home extend CI controller. Artinya apa? Artinya si home ini turunan dari si CI controller. Otomatis nanti sifat-sifat yang ada di CI controller itu bisa dimiliki juga oleh si kelas home ya. Nah, untuk itu kita bikin sebuah file, misalkan namanya di sini adalah mycontroller.php ya. Kemudian di sini kita bikin kelas, ini kita hapus saja. Nah, jadinya cukup seperti ini dulu. Kemudian di OOP itu ya, di OOP itu kan ada yang namanya access modifier ya. Nanti ketemu yang namanya public, kemudian ada yang namanya protected ya. Kemudian ada yang namanya private. Nah, ini juga adalah bagian dari OOP ya. Nah, untuk public berarti dia eh, bisa diakses dari semua kelas dan turunannya ya. Semua kelas dan kelas turunannya. Kalau protected dia cuma bisa diakses dari kelasnya sendiri dan kelas turunannya. Nah, kemudian kalau private dia cuma bisa diakses dari kelasnya sendiri ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada yang namanya public. Nah, ini adalah disebut dengan access modifier ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah function, nah secara default nanti dia dikenali sebagai access modifiernya adalah public. Atau ketika kita cuma menuliskan seperti ini, nah menuliskan function seperti ini, function test misalkan. Nah, ini access modifiernya adalah secara default dia public ya. Jadi tanpa dituliskan dia sudah menjadi public. Nah, nantinya si my controller ini dia yang mengolah ya, dia yang mengolah eh, file template kita gitu. Jadi misalkan di sini kita buat sebuah file baru, sebuah function baru namanya adalah views misalkan. Jadi kan kalau di CI itu untuk meload si view dia menggunakan view ya. Nah, di sini kita untuk meload view nanti kita bikin function yang namanya views ya. Nah, kemudian di sini kita isi dengan this load view yang ini ya. Jadi kita kopikan saja. Nah, kemudian eh saya mungkin jelaskan sedikit tentang public protected private ya. Jadi kan public tadi dia bisa diakses di semua kelas dan turunannya. Jadi ini saya rasa tidak perlu dijelaskan. Contohnya misalkan function
name gitu ya, public function ya, name. Kemudian di sini echo nama saya adalah microblog. Nah, ini kita bisa panggil di kelas turunannya ya. Nah, caranya berarti di sini kalau dia pengen dipanggil dari kelas turunannya, berarti di sini harus extend-nya bukan si CI controller lagi tapi my controller ya. Nah, coba sekarang kita jalankan dulu. Nah, di sini keterangannya error ya, kelas my controller not found ya. Padahal tadi kita sudah bikin kelas yang namanya my controller ya. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena ini kan dia extend my controller. Nah, sedangkan si my controller ini dia belum di load ya. Jadi kita bisa panggil di atasnya sini, atau cara singkatnya misalkan kita bisa pindahkan si my controller ini ke dalam folder yang namanya core ya. Kita paste di sana, paste. Nah, jadi folder core ini dia otomatis nanti bakalan meload controller yang ada di dalam foldernya. Dan si home ini kan nanti dia bakalan meminta terus ya, mana nih file yang namanya kelas yang namanya my controller gitu. Nah, nanti di semua project kita itu nanti menggunakan extend my controller ya untuk halaman adminnya. Kalau kita tes di sini, kita reload lagi, nah dia sudah tidak error ya. Oke, selanjutnya tadi kita bikin sebuah variabel yang namanya name ya. Nah, di sini kita bisa panggil si name tadi di kelas home ya. Jadi di kelas home, jadi langsung saja di sini bisa kita panggil home/name. Nah, ini langsung muncul ya, nama saya adalah microblog ya. Padahal di mana? Di sini. Nah, padahal di sini kan kita tidak menuliskan apapun ya. Function name kan tidak ada di dalam kelas home gitu, tapi dia adanya di kelas yang namanya my controller ya, atau kelas induknya ya. Jadi ini adalah induknya, kemudian home ini adalah parentnya, childnya ya. Ini parent, ini child, ini induk, ini anak ya. Nah, itu dimanapun nanti kita bisa panggil si apapun ya, atau properti atau metode apapun yang ada di kelas induknya, asalkan dia akses modifiernya adalah public. Kemudian misalkan untuk yang protected ya, nah di sini kita ganti menjadi protected. Nah, kalau kita ganti seperti ini, kemudian kita akses. Nah, di sini dia 404 page not found ya. Padahal tadi kan dia itu bisa dipanggil ininya, functionnya atau metodenya kalau dia di bawah kelas induknya ya. Nah, di sini kan home di bawah kelas induk. Nah, tapi untuk memanggilnya kita harus bikin sebuah function baru ya. Misalkan namanya adalah call ya. Function call, kemudian cara memanggilnya gunakan this ya. This kemudian name. Nah, seperti itu. Jangan lupa kurung buka kurung tutup ya, karena dia merupakan sebuah metode ya. Nah, kemudian kita tes reload. Di sini bukan name lagi tapi call ya. Nah, nama saya adalah microblog. Nah, itu adalah protected ya. Jadi dia bisa dipanggil dari kelasnya sendiri, di dalam kelasnya my controller sendiri, ataupun nanti di kelas turunannya ya. Nah, kalau public dia juga bisa dipanggil dari kelasnya sendiri atau di semua kelas dan di kelas turunannya juga. Tapi bedanya si public tadi tanpa kita mendefinisikan si metode yang mau kita panggil ya, langsung kita panggil saja dia langsung muncul ya, tanpa kita definisikan dulu di sini gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya
private ya. Jadi coba kita ganti private seperti ini. Nah, kita akses lagi. Nah, dia sini keterangannya apa? Call to private method my controller ya. Artinya apa? Kita tidak bisa memanggil function yang namanya private di luar eh, kelas my controller ya. Jadi dia cuma bisa dipanggil dari kelasnya sendiri gitu. Kecuali misalkan kita bikin lagi sebuah function public, nah panggil gitu ya. This name. Nah, kalau seperti ini bisa gitu ya. Nah, yang kita panggil di kelas home adalah metode yang namanya panggil, bukan name lagi gitu. Nah, kalau seperti ini dia tidak bakalan error ya. Nah, nama saya adalah microblog. Jadi seperti itu. Jadi dia di sini private, nah tapi dia dipanggil lagi menggunakan function yang namanya panggil. Nah, access modifiernya dia public, baru dia bisa dipanggil dari kelas turunannya gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Jadi kan kadang ada properti ya atau metode-metode yang memang dia dikhususkan di kelas tertentu gitu. Jadi dia tidak bisa dipanggil di kelas yang lainnya gitu ya. Jadi dia terisolasi di kelasnya sendiri. Atau ada juga nanti misalkan kita mau bikin satu function atau satu metode yang dia itu bisa digunakan di semua kelas turunannya gitu ya. Nah, nanti kita bisa gunakan protected atau public gitu ya. Nah, oke, itu penjelasan singkatnya. Jadi kalau di sini ada extend, extend itu adalah konsep pewarisan ya. Jadi ada pewarisan. Kalau manusia itu misalkan kayak dia punya orang tua gitu ya. Orang tua nanti punya anak. Nah, anaknya itu bisa saja nanti mewarisi sifat si orang tua gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Konsep inheritance ya. Jadi di sini si my controller adalah orang tuanya, si home adalah anaknya gitu. Si home di sini dia bisa mewarisi sifat-sifat yang ada di orang tuanya gitu. Tadi misalkan di sini ada metode yang namanya name. Asalkan nanti kok akses modifiernya dia public atau protected ya. Kalau nanti dia private ya berarti sifat tersebut cuma bisa diakses oleh si kelasnya sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya, nah nanti di sini kan ada yang namanya kontennya. Nah, kalau saya biasanya untuk view, nah di sini kan kita udah punya master master template ya. Biasanya saya buat lagi satu buah folder folder ya. Kita bikin folder baru namanya master views. Nah, di sini nanti semua view-view yang ada kita masukkan dalam master view. Nah, di dalam master views pun saya bikin lagi biasanya ada yang namanya backend ya, satunya lagi untuk front end ya, untuk halaman usernya. Ini nanti tergantung ya, mau ada front end atau back end ya, atau dua-duanya back end dan front end. Jadi kan kita kemarin rencananya mau bikin sebuah blog sederhana, otomatis kan nanti ada halaman adminnya. Nah, halaman adminnya untuk view-viewnya kita masukkan ke dalam back end. Kemudian nanti kan kita ada halaman depannya untuk menampilkan isi dari blognya. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam front end ya. Ini untuk mempermudah kita saja gitu. Jadi kita kelompokkan ke bagiannya masing-masing ya. Jadi template itu sendiri, kemudian nanti untuk yang view per kontennya juga sendiri ya. Nah, nanti yang berperan di sini adalah di bagian konten ya, karena kan yang atas ini dia sudah tidak berubah ya, atau kalaupun mengalami perubahan, perubahannya sangat sedikit gitu ya. Nah, di sini kita bikin, jadi nanti di sini ini kita tidak pakai lagi. Nah, kita langsung bisa pakai load view yang namanya bukan load view ya, tapi this views ya. This views seperti ini ya. Nah, kalau kita reload ya, home backend.
Nah, ini kan sama aja gitu dengan yang sebelumnya ya. Nah, nantinya di dalam views inilah konten-konten yang dinamisnya kita lewatkan ya. Misalkan di sini kita punya konten yang namanya di template itu filenya namanya konten ya. Nah, ini ya, konten itu kan isinya adalah si bagian ini gitu. Nah, di sini coba kita kopikan, kemudian kita bikin aja di master views bagian backend sebuah folder baru yang namanya misalkan user ya, folder user. Nah, di dalam folder user nanti baru ada file-file yang kita lewatkan. Misalkan di sini saya kasih nama index ya, index.php. Nah, index.php itu nanti adalah bagian depan sini gitu ya. Terus kita pastekan, kemudian di sini saya rubah ini user ya. Ini untuk melihat perubahannya gitu. User ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini nanti kita panggilnya seperti ini. Oh, user kemudian nama filenya ya. Seperti itu. Atau kita langsung ke user saja ya. Oh, di home saja dulu ya. Ini user kemudian slash index. Nah, yang kita kelola di sini ya. Jadi di sini nanti ada yang namanya data sama dengan array ya. Jadi kan nanti kita juga bisa melewatkan sebuah data dalam bentuk array. Nah, data ini adalah data yang bersumber dari data di database ya. Kemudian ada yang namanya file. Nah, file ini adalah file yang ini tadi ya, yang user file view-nya gitu. Kemudian di sini mana tadi ya? Sini di my controller kita ketikkan if $data tidak sama dengan nol. Jadi kalau datanya nanti ada yang dilewatkan di sana, kemudian kita masukkan ini ya. Nah, seperti ini. Kalau datanya ada, nanti dia di load yang bagian sini gitu. Nanti kalau datanya tidak ada, loadnya yang bagian bawah gitu. Kemudian yang diganti yang mana gitu. Berarti yang diganti adalah yang bagian views ya. Views di sini nanti master views, kemudian titik oh titik dollar file ya, koma dollar data gitu ya. Nah, tapi yang bawahnya sini master views slash titik cukup dollar file saja ya. Nah, seperti itu. Oke, artinya ini apa? Ketika nanti ada data yang dilewatkan atau data yang diambil dari database kemudian ditampilkan di view, nanti dia menggunakan yang ini gitu ya. Tapi nanti kalau dia cuma file biasa yang tanpa adanya data yang dilewatkan, nah nanti dia bentuknya ngambilnya yang di bawah gitu. Nah, contohnya tadi di home seperti ini ya, this views user index. Nah, di sini kan kita tidak ada data yang diambil dari database gitu. Otomatis apa? Otomatis nanti dia tidak menggunakan yang atas tadi, tapi dia gunakan yang di bawah. Nah, coba kita reload dulu yang backend. Nah, master views user index ya. Oke. Di sini tadi kan kita menambahkan yang namanya folder backend ya. Di sini kita tambahkan lagi backend seperti itu. Ini juga backend. Oke. Tadi kurang ya. Kita reload. Nah, di sini sudah mengambil view yang bagian user tadi ya. Ini kan dia sudah pakai user ya. Ini juga user. Itu tadi yang kita index, yang kita edit di dalam file yang namanya index.php kemudian folder user. Oke, nah ini sekarang contoh
yang misalkan dia dilewatkan eee, dengan menggunakan data gitu ya. Nah, kita ambil yang di sini saja. Kita coba yang ini ya, di user ya, di controller user kita sudah pernah bikin. Jadi select data, kemudian ada select one ya. Kemudian ini tinggal kita modifikasi. Nah, di sini bukan this load view tapi this views. Kemudian di sini user index ya. Nah, kemudian dia ada melewatkan data ya. Nah, kita cek dulu di directory user ya yang dulu pernah kita buat. Jadi ini user, kita klik ada yang namanya view index ya kalau yang sebelumnya. Nah, ini coba kita masukkan ke dalam uh, user yang ada di index backend ya. Nah, cara memasukkannya di dalam card body ya. Dalam sini, kemudian jangan lupa karena ini dia menggunakan bootstrap ya. Di sini kita tidak usah masukkan, kita bikin aja kelas tabel ya. Seperti itu. Nah, ini list. Ini tadi ada list, ini data ya. Artinya dia sudah melewatkan data. Di sini kita panggil user. Nah, call to undefined method user views. Nah, karena di sini kita belum extend ke my controller ya. Kita ganti, kita reload lagi. Nah, ini sudah muncul untuk yang user datanya itu admin user guest. Nah, datanya ini kan diambil dari database ya. Jadi nanti kalau misalkan ada data yang diambilkan dari database, kita gunakan seperti ini. Kalau nanti tidak ada, kita cukup gunakan yang seperti ini ya. Nah, jadi nanti ke depannya untuk template kita menggunakan konsep yang seperti ini ya. Nah, jadi ini sangat mudah ya, misalkan nih sebuah halaman admin itu kan nanti kalau mau diakses harus login dulu ya. Nah, kita tidak perlu nanti melakukan pengecekan itu di tiap ininya, di tiap controllernya. Misalkan di sini di konstruktor dicek apakah dia sudah login atau belum, kemudian di user dicek lagi apakah dia sudah login atau belum. Nah, kita cukup masukkan pengecekannya nanti di konstruktor yang ada di my controller gitu ya. Jadi yang di bawahnya pun nanti bakalan mengikuti gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia eh, tidak bisa diakses ya atau nanti loginnya gagal, otomatis yang di bawahnya juga pengecekannya nanti mengikuti yang di atas ini gitu. Nah, itulah untuk mempermudah nanti eh, penanganan template ke depannya ya. Jadi sangat di sini kita membuatnya supaya lebih terstruktur lagi ya. Jadi kita sudah punya master template, kemudian sudah punya master views, kemudian di dalam master views nanti ada back end, ada front end ya. Untuk back end nanti isinya untuk halaman admin, untuk front end nanti untuk halaman blog di depannya ya. Kemudian yang master template isinya adalah kalau back end adalah template-template yang dikhususkan di halaman admin, yang front end nanti untuk yang template di front end ya. Jadi nanti kita mainnya cuma di dua directory ini ya, di dua folder ini. Yang lainnya seperti directory yang sudah pernah kita buat nanti kita bakalan hapus ya. Jadi kedepannya bakalan kita hapus saja. Oke, sekian dulu untuk tutorial membuat halaman admin ya yang ketiga. Jadi ini adalah video ketiga. Nanti setelah ini kita akan masuk ke CRUD ya. Jadi kita akan belajar CRUD dengan database yang nanti bakalan kita buat juga dan menggunakan konsep template yang sudah kita pahami ya, dengan konsep template yang sudah kita pelajarin sebelumnya di sini ya. Sekian ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, kemudian silahkan di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.